Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video ulasan Leeds United melawan Manchester United. Ya, seperti yang gue udah bilang di prediksi gue, kalau Leeds United ini sekarang tim yang sangat berbeda dari sebelumnya ya. Yang kita lawan sebelumnya, mereka adalah tim yang sangat khilaf dalam menyerang, membuat banyak space di belakang yang bisa dieksploitasi melalui long ball kita ya. Tapi bener kali ini gue lihat defense mereka cukup bagus ya. Bagus lah defense mereka, tapi mereka juga sangat bermain sangat fisikal. Pressingan mereka sangat ketat ya. Benar deh, kita dapat bola 1-2 detik langsung ada 1-2 orang Leeds United yang ngerumunin pemain kita, jadi itu membuat kita sedikit kewalahan dan banyak banget kehilangan posisi bola gara-gara itu ya. Dan di luar itu juga bisa dibilang Leeds United ini sangat energetik juga ya, kayak nggak kehabisan tuh baterainya mereka ya. Pakai Duracell atau Alkaline gue nggak ngerti, yang pasti itu mereka, feeling gue gini, babak pertama gue liat mereka main seperti itu, wah ini tenang nih, bagi gue tenang, karena babak kedua biasanya kalau orang main kayak begitu, babak keduanya biasanya loyo ya, karena kan orang kalau pressing intens banget itu pasti ya lebih capek ketimbang kita gitu loh. Benar, kita tim penyerang kalau di pressing terus secara intens kita tuh lebih lebih nggak lebih nggak capek, karena itu cuma passing doang kan. Kalau mereka kan harus lari, deketin, lari, ngejar bola gitu. Jadi gue feeling gue tadinya, oh babak kedua nih harusnya oke nih, harusnya lumayan, nggak perlu Paul Pogba sebenarnya, feeling gue juga babak kedua. Karena ya sebenarnya dari attacking movement cukup oke, walaupun final third decision kita masih kurang bagus ya. Cuman ya gitu, mereka tuh bener-bener gak kehabisan energi. Babak kedua pun sama aja, bahkan kita pun jadi terbawa emosi juga kalau gue lihat di babak kedua ya. Banyak banget pemain-pemain kita yang jadi sedikit lebih fisikal gitu loh karena itu. um, Sebenarnya sih kalau gue bilang Manchester United mainnya nggak terlalu jelek ya, nggak jelek lah kalau gue bisa bilang sih, cukup standar dan cukup oke. Kenapa ya? Karena kita attacking movement kita tuh cukup bagus gitu loh ya kan, idenya ada gitu di attacking movement kita tuh ada. Cuman ya gitu, beberapa apa namanya keputusan-keputusan di final third ya, yang Rashford, James ataupun Bruno Fernandes tuh banyak yang kurang tepat, maupun juga Greenwood. Jadi gue bilang sih di situ problemnya kita hari ini ya, bukan karena kita mainnya jelek atau gimana, atau nggak kurang kreativitas sama Paul Pogba, tapi sebenarnya attacking movement kita cukup bagus. Cuman kita harus acungin jempol kalau Leeds ini mainnya bagus hari ini, sangat bagus sekali, karena ya defense mereka sangat rapat, defense mereka sangat bagus, energinya nggak hilang ya. Babak kedua pun masih kayak begitu, pressingnya sangat kuat lagi gitu loh, dan kita jadi sering kehilangan bola. Ya kalau gue mau cuma kritis dari ini keputusan Ole, yaitu dia kenapa menggantikan Daniel James untuk Paul Pogba. Ya kita perlu ekstra ekstra energi gitu, kita perlu ekstra dorongan untuk nyerang gitu kan. Jangan ganti Daniel James itu benar, harusnya ganti antara McTominay sama Fred di awal ya, karena mereka berdua itu kan dari segi support menyerang kan nggak gitu bagus ya, nggak sebagus Paul Pogba. Salah satunya aja diganti gitu loh ya, benar nggak? Kalau kita takut oh nanti kebobolan, ini kita lawan Leeds United ya, pemainnya tuh banyak yang katro juga, bukannya enggak. Kalau kita takut gitu ya kebobolan lawan Leeds United seperti itu ya, ya gimana kita mau lawan tim-tim gede gitu loh, benar nggak? Jadi kalau menurut gue sih harusnya dari pergantian pemain, Paul Pogba tuh harusnya gantiin antara McTominay atau Fred gitu, biar lebih kenceng gitu kan, benar nggak? Kan kita ada Rashford, kita ada James, striker Greenwood, support serangannya kita ada Pogba sama Bruno Fernandes, itu udah cakep banget kayak begitu. Tapi ya sayangnya Daniel James yang dibawa keluar ya, sayang banget kalau gue bilang ya. Kalau terlepas Daniel James main bagus atau enggak, harusnya kita memerlukan ekstranya itu gitu loh. Kalau gue bilang kalau kita ganti Daniel James masukin Pogba, ekstranya itu nggak dapet gitu loh, benar nggak? Walaupun Pogba jauh lebih bagus dari James, tapi support penyerangannya itu cuma ya sama segitu-segitu doang gitu loh, benar nggak ada tambahan. Jadi menurut gue sih kesalahan si Ole cuma di situ doang ya, harusnya dia ganti McTominay atau Fred untuk Paul Pogba gitu, untuk memberikan apa ya, extra juice lah gitu loh, untuk buat buat lini serang kita gitu. Jadi kalau gue bilang sih seperti itu. Tapi ini sih menurut gue sih Leeds main sangat bagus ya, gue bisa bilang ya. Mungkin orang-orang bilang oh terlalu banyak defense segala macam, tapi ini defense sangat bagus gitu loh, benar nggak ya? Kita attacking moment kita sangat nggak katro ya. Kalau gue bilang attacking moment kita sangat bagus hari ini, tapi nggak bisa tembus gitu loh ya. Ya di luar dari itu emang lah gue seperti gue bilang, kita punya penyerang itu banyak yang melakukan apa ya, kesalahan keputusan itu di final third. Itu menurut gue sih ya, kayak Rashford lah sering banget di depan ya, udah dikerumunin 3 orang masih mau coba nembak, masih mau coba apa namanya dribbling segala macam ya. Bruno pun juga maksain nembak ya kan, ataupun juga kadang kerjasama antara penyerang kita tuh nggak sinkron gitu ya, Daniel James dengan Fernandes lah atau siapa lah gitu loh ya. Jadi
Ya itulah ya, sebenarnya kalau kita lebih lebih klik sedikit sebenarnya kita harusnya bisa menang gitu, bisa ngegolin walaupun Leeds bermain dengan defensif yang sangat bagus, physical dan juga energetik. Cuman ya kita harusnya bisa gitu meraih poin kalau final third kita tuh lebih bagus hari ini ya. Padahal di luar dari itu secara segi kreativitas dari segi yang lain menurut gue sih cukup oke ya. Cuma final thirdnya aja nih yang sangat berkurang gitu, sangat kurang kliknya gitu, kerjasamanya sebagai tim sangat kurang di final third ya. Sayangnya di situ aja sih kalau bisa bilang. Kita lihat line up-nya sekarang. Di line up, oke, kalau untuk formasi masih 4-2-3-1 ya, oleh pakai Dean Henderson jadi starter lagi ya. Banyak teori lah soal Dean Henderson lawan De Gea, tapi kalau gue bisa bilang sih Premier League tetap harusnya nomor satu ya, karena gimana pun juga kita kalau misalnya selesai di posisi 2 itu sebuah kemajuan lah kalau selesai di posisi 3, dan juga nilai kita kan jauh lebih bagus dari nilai tahun lalu ya. Dari segi Dean Henderson ya aku bilang sih cukup oke ya, tapi nggak banyak juga ya penyelamatan dia harus lakukan ya. Kebanyakan syutingannya si siapa namanya Leeds United itu sendiri mengarah ke Dean Henderson sendiri gitu. Jadi kalau gue bilang sih nggak terlalu banyak dites lah sebenarnya si Dean Henderson ya. Untuk segi wingback kita Luke Shaw sama Aaron Wan-Bissaka terlihat banget nih mereka berdua punya agenda sendiri hari ini ya, karena mungkin karena Southgate nonton mereka ini jauh lebih semangat, lebih ya mereka berdua sih main lebih bagus lah kalau gue bilang hari ini ya, benar-benar pengen ngebuktiin ya, karena gimana pun juga Luke Shaw sama Wan-Bissaka kan tempatnya di nasional tim kan masih abu-abu gitu kan ya, kelihatan lah ya, apalagi Wan-Bissaka benar di kanan banyak banget tuh kompetitornya, Reece James lah, Trent Alexander-Arnold, benar nggak, jadi kelihatan banget dia pengen membuktikan diri kalau dia tuh layak dipanggil, minimal lah dia panggil dulu, benar nggak. Sementara untuk Luke Shaw pun juga sendiri sama gitu. Di kiri kita Inggris ada siapa ya, ada Chilwell, benar nggak, kalau nggak salah dia lebih, si Southgate lebih suka sama Chilwell. Maguire sama Lindelof main cukup bagus, cukup solid di belakangnya. Lindelof gue bilang sedikit lebih bagus performanya daripada Maguire, dan Maguire gue nggak pernah ngerti kenapa dia kalau menangin header di corner nggak pernah gol ya, nggak pernah gol, padahal dia nggak dijaga nggak apa, tetap aja nggak gol. Gue nggak ngerti yang Maguire. Menurut gue dia benar-benar harus latihan nih, bukan cara menangin header tapi cara ngarahin header tuh gimana gitu, karena lumayan loh ya. Gue yakin deh dia header pasti ada kali 15-20 kali, yang ngegol berapa, cuma satu paling gitu loh. 15-20 kali header ngegol satu kan tuh gila gitu ya kan. Dia kuat loh, padahal loh dia kuat untuk menangin header, tapi dia ya kuat-kuatnya tapi ngarahnya kemana-mana gitu loh, benar nggak. Jadi benar-benar dari Maguire. Fred McTominay susah dibilang juga, menurut gue gini, kalau Fred McTominay dari segi kreativitas udah pasti mereka terbatas ya, terbatas banget. Tapi untuk lawan tim kayak Leeds mereka masih bisa gitu loh, masih bisa, karena mereka bakal lebih sedikit melakukan kesalahan ya. Dan hari ini pun ada yang nanya gitu kan di halftime, perlu ganti nggak Fred McTominay sama Pogba? Malah feeling gue sih harusnya cukup gitu Fred McTominay gitu, nggak perlu pakai Pogba. Ya cuman ya gitu, um, banyak banget itu loh kalau gue bilang kesalahan-kesalahan di mana di final third kita kurang klop ya, itu banyak banget kalau gue bilang. Jadi Fred McTominay sebenarnya hari ini mainnya cukup oke, nggak jelek nggak bagus, tapi ya gitu. Nah, kita apa namanya, mereka kurang apa ya, karena kalau untuk support serangan mereka selalu lah, kalau gue bisa bilang selalu nggak terlalu ini gitu loh, nggak terlalu getol. Tapi harusnya lawan Leeds doang tuh bisa ya, cuman ya gitulah. Leeds yang kali ini sangat berbeda ya, mereka nggak cuman incer menang, mereka incer solid dulu gitu loh pertahanan. Jadi kalau gue bilang sih ya Fred McTominay hari ini mainnya cukup oke. Marcus Rashford ya ini kalau gue bilang sih dia main kurang gitu bagus ya. Oke lah dia ada beberapa run yang cukup berbahaya, cuman gitu ada 2 atau 3 kali di mana udah dikerubunin depan orang, ada 4 orang, dia masih maksa nembak gitu loh, nggak ada ruang, nggak ada apa, masih maksa nembak ya. Dan juga ya itu dia punya apa, dia punya dribbling ya, kadang udah dikerumunin 2-3 orang pun dia masih coba dribbling ya. Gua secara general nggak masalah Marcus Rashford melakukan itu, tapi harus ada batasnya juga lah kalau gue bisa bilang ya, harus ada batasnya juga gitu loh ya. Bruno Fernandes pun juga kalau gue bilang sih dari segi work rate, dari segi passing cukup oke, ide kreativitasnya cukup oke, cuman ya dari segi shootingan sampai detik ini gue bilang shootingan Bruno Fernandes lagi sedikit out of form nih kalau gue bisa bilang nih ya. Dari kemarin shootingannya kayaknya nggak ada yang cun-cun banget itu loh, nggak ada yang ngecun banget ya Bruno Fernandes. Daniel James
jujur gue tahu kenapa dia apa diganti, karena ya nggak banyak kelihatannya Daniel James jujur aja, tapi pada saat dia megang bola menurut gue dia cukup berbahaya ya, cukup berbahaya, mungkin karena speednya atau segala macam. Um, Cuman ya gitu, dia sedikit nggak banyak info kalau gue lihat sih ya. Cuman kalau hari ini sih dia sama partnership sama Wan Bisaka cukup oke. Itu pun juga karena menurut gue karena Wan Bisaka lagi semangat itu main di depan Southgate ya. Mason Greenwood susah nggak ngomong juga ya di game ini ya, karena dia kalau gue bilang sih ya, dia nggak dapat banyak kesempatan gitu loh untuk bener-bener chance untuk nembak gitu ya. Kebanyakan half chance doang yang dia bisa lakukan untuk nembak, tapi ya itu semua juga nggak diambil dengan bersih sama dia tembakannya. Jadi kalau sorry aja, berarti Greenwood menurut gue sih hari ini mainnya di bawah rata-rata dia lah, walaupun sebenarnya tidak adil ngomong begitu karena dia nggak dapat banyak peluang ya. Jadi gitu menurut gue sih, overall sangat sayang nggak bisa menang ya. Kalau gue bilang kalau kita hari ini di lini penyerangan kita lebih klik dikit-dikit ya, apa dia kita punya teamwork, kita punya apa namanya understanding ya, saling mengertinya gitu ya, itu menurut gue sih kita bisa menang, harusnya sih 2 gol harusnya dapat itu. Cuman ya gitu, nggak ada yang dieksekusi dengan benar di final third ya. Kadang gregetan juga nontonnya gitu tadi itu, aduh kenapa nggak begini, kenapa nggak oper sini, tapi ya gitu ya. Hari ini anyway, Leeds United benar-benar memberikan perlawanan yang cukup bagus kalau gue bilang ya, defensively kuat ya, dan pressingannya itu tuh benar-benar kalau gue bilang sih tuh cukup gila sih hari ini mereka sih. Dan energinya lah itu yang paling penting, energi, physical, dan pressingannya mereka sangat kuat hari ini. Dan menurut gue kita nggak main terlalu jelek, tapi kita nggak bisa mendapatkan hasil lah, sayangnya aja gitu ya. Tapi itu nggak, menurut gue sih nggak terlalu merubah banyak ya harusnya ya. West Ham menang atau enggak ya, coba cek live score, coba table dulu deh kalau nggak bentar. Mana West Ham? Oh, kita di bawah Leicester 59, dia belum main sekali ya Leicester ya. Kalau seandainya dia menang 59, 60, 61, 62 beda 5 poin ya. Jadi cukup ketat lah ya untuk juara 2 ya. Karena menurut gue sih cukup penting, walaupun Europa League itu penting, tapi juara 2 menurut gue itu juga sama pentingnya lah dengan Europa League ya. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.